Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Aditya Pratama dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 28. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua yaitu tentang identifikasi dari tanaman-tanaman yang berada di lingkungan sekitar rumah saya, terutama pada tanaman Angiospermae dan Gymnospermae. Saya akan menjelaskannya dibantu dengan aplikasi yang sudah ada di Google Play Store bernama Planet. Tujuan dari pembuatan video kali ini adalah agar kita semua dapat mengetahui nama spesies, jenis-jenis, cara berkembang biak, klasifikasi, dan juga manfaat dari tanaman-tanaman yang akan saya jelaskan. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tanaman mangga. Berikut klasifikasi dan penjelasannya. Morfologi dari tanaman mangga yaitu yang pertama daun tanaman mangga. Memiliki ciri-ciri fisik pada daunnya adalah sebagai berikut. Daun berwarna hijau, berselang-seling dan mempunyai bentuk oval dengan runcing pada ujungnya. Pinggiran daunnya bergelombang dengan panjang daun sekitar 10-35 cm dan lebar 5-16 cm tergantung varietas. Yang kedua, bunga dan buah tanaman mangga. Pohon mangga mempunyai bunga berbentuk bulir ujungnya dengan panjang 1-1,5 cm. Ukuran bunga mangga sangat kecil dan berwarna putih, dengan mempunyai 5 kelopak yang panjangnya sekitar 5-10 mm. Yang ketiga, akar tanaman mangga. Perakaran pohon mangga mempunyai akar tunggang dengan mempunyai cabang pada akar-akarnya. Dan yang terakhir yaitu batang tanaman mangga. Batang pohon mangga berkayu dengan kulit batang pohon mangga tebal dan kasar dan berwarna coklat gelap hingga abu-abu kehitaman. Pohon mangga berkembang biak dengan cara yang pertama generatif atau kawin dengan cara penyerbukan bunga, dan yang kedua yaitu vegetatif atau tak kawin buatan dengan cara pencangkokan. Manfaat dari tanaman mangga yaitu yang pertama menjaga kesehatan mata, yang kedua mencegah kanker, yang ketiga menjaga kesehatan kulit dan rambut, dan yang terakhir yaitu meningkatkan daya tahan tubuh. Jenis-jenis dari tanaman mangga yaitu yang pertama mangga mana lagi, yang kedua mangga aromanis, yang ketiga mangga apel, dan yang terakhir yaitu mangga alpukat. Sebelum lanjut ke tanaman yang kedua, saya akan menampilkan ciri-ciri umum dari tanaman dikotil. Yang pertama yaitu memiliki sepasang kotiledon atau bakal daun yang terbentuk dan melekat pada embrio dengan hipokotil. Kotilodon sudah terbentuk sejak tahapan biji dan mudah terbelah. Yang kedua, akarnya berbentuk tunggang. Yang ketiga, bagian kalitrogen yaitu tudung akar tidak memiliki tudung akar. Yang keempat, akarnya berkambium. Yang kelima, bunga memiliki kelipatan 4 atau 5, dan yang terakhir yaitu batang bercabang-cabang, memiliki banyak dahan dan ranting. Selanjutnya yaitu tanaman kunyit. Berikut klasifikasi dan penjelasan mengenai tanaman kunyit. Nama-nama lain dari kunyit yaitu kunyit, kunir, temu kunir, rame, kandufu, nikwai, dan niguai. Ciri-ciri morfologi dari kunyit yaitu yang pertama, batangnya tidak bercabang, bentuknya memanjang dan merupakan batang semu yang tertutup rapat oleh pelepah daun berwarna hijau agak keunguan. Setiap tanaman-tanaman berdaun 3-8 helai, panjang daun beserta pelepahnya sampai 70 cm. Tanpa lidah daun, berambut halus jarang-jarang, helaian daun berbentuk lancet lebar, ujung daun lancip, panjangnya 28-85 cm, lebar 10-25 cm, tepi daun rata, tulang daun menyirip, rimpang terbentuk dengan sempurna, bercabang-cabang, berwarna jingga, bau aromatis. Morfologi akar kunyit yakni bentuk rimpangnya bulat dan panjangnya dengan diameter 1-2 cm serta panjang 3-6 cm. Dari ruas-ruasnya dapat tumbuh tunas baru yang akan berkembang menjadi tanaman baru. Tangkai bunga berambut, bersisik, daun kelopak berambut, bentuk lancet. Dan yang terakhir yaitu kelopak bunga berbentuk tabung, panjangnya yaitu 9-13 mm. Khusus tanaman kunyit yaitu yang pertama, kunyit merupakan tanaman berbatang basah. Yang kedua, batang kunyit tidak bercabang dengan bentuk memanjang. Yang ketiga, batang tanaman kunyit merupakan batas semu yang hampir semuanya tertutup pelepah. Yang keempat, tinggi tanaman kunyit bisa mencapai 0,75 meter. Yang terakhir yaitu pada satu tanaman kunyit biasanya terdapat 3-8 helai daun. Manfaat dari tanaman kunyit itu sendiri yang pertama, memperkuat daya tahan tubuh, yang kedua mengobati radang, yang ketiga mengurangi rasa mual, dan yang terakhir sebagai obat untuk alergi. Cara berkembang biak dari tanaman kunyit yaitu kunyit termasuk tanaman yang berkembang biak dengan cara vegetatif, yaitu vegetatif alami karena tidak dibantu oleh manusia. Kunyit berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma. Batang pada kunyit tumbuh menjalar hingga ke bawah permukaan tanah.
Kemudian dari batang tersebutlah akan muncul tunas baru yang akan menjadi tanaman kunyit baru. Sebelum lanjut ke tanaman yang terakhir, saya akan menampilkan ciri-ciri umum dari tanaman monokotil. Yang pertama yaitu akarnya berupa akar sabut, yang kedua jumlah kotiledonnya 1, yang ketiga tulang daunnya sejajar, yang keempat batang tidak berkambium, yang kelima batang tidak bercabang, yang keenam bunganya berkelipatan 3. Dan yang terakhir adalah cemara-cemaraan. Berikut klasifikasi dan juga penjelasan mengenai tanaman cemara-cemaraan. Jadi pohon cemara yang pertama yaitu pohon tumbuh tinggi dan berbentuk kerucut. Yang kedua, daun berbentuk ramping dan runcing yang berguna untuk mengurangi penguapan. Bentuk daun ini merupakan adaptasi pohon cemara terhadap lingkungan yang panas. Yang ketiga, warna daun pohon cemara umumnya hijau gelap, namun ada beberapa spesies yang berwarna hijau terang. Yang keempat, pohon cemara muda memiliki kulit kayu halus berwarna coklat kehijauan dan belum mengalami keretakan. Dan yang terakhir, kulit kayu pohon cemara dewasa akan menambah tebal dan berwarna coklat gelap disertai retakan-retakan. Morfologi dari tanaman cemara yang pertama yaitu akar. Tanaman cemara memiliki akar tunggang. Warna dari akar tanaman cemara putih kotor atau kekuningan. Akar cemara ini digunakan untuk menyerap unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah dan juga untuk menyerap air. Yang kedua, tanaman cemara memiliki batang yang berdiri tegak, bulat, permukaan batangnya agak kasar, serta dalam batangnya mengandung resin yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pada industri kosmetik. Batang tanaman cemara memiliki warna coklat dan mempunyai percabangan yang sangat banyak. Yang ketiga, cabang. Tanaman cemara memiliki cabang yang tumbuh rapat antara satu cabang dengan cabang lainnya. Yang keempat, daun. Pada daun tanaman cemara, panjangnya dapat mencapai sekitar 1-1,5 cm dengan ketebalan sekitar 1 mm. Daunnya umumnya memiliki bentuk yang ramping dan runcing, di mana hal ini juga bermanfaat untuk mengurangi penguapan. Yang kelima, bunga. Bunga tanaman cemara merupakan bunga tunggal dan berumah satu. Bunga tanaman cemara disebut juga bunga semu atau strobilus. Yang keenam yaitu buah. Pohon cemara pada umumnya tidak menghasilkan buah, melainkan memiliki binekon atau yang biasa dikenal dengan runjung cemara. Runjung cemara ini semacam pucuk yang di dalamnya membawa biji, yang mana ini juga merupakan organ reproduksi dari tanaman cemara tersebut yang dapat digunakan untuk tanaman cemara sebagai berkembang biak. Yang ketujuh yaitu kayu dan kulit. Ketika masih berusia muda, tanaman cemara memiliki kulit kayu yang bertekstur cukup halus dan berwarna coklat kehijauan, serta belum memiliki retakan di kulit-kulitnya. Kesimpulan dari video kali ini yaitu kita semua dapat memahami dan mengerti tentang ciri morfologi, cara berkembang biak, klasifikasi, dan juga manfaat dari tanaman Angiospermae dan Gymnospermae. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.